تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, maupun kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Selama kita hidup di dunia ini, selama nyawa berada dalam tubuh kita, maka selama itu pula kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, atau kita cita-citanya mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka siaplah untuk menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Akan diuji dengan perdagangan mereka, pegawai akan diuji dengan pekerjaan mereka, semua kita akan diuji. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Apa kalian mengira untuk masuk ke dalam surga sementara belum datang kepada kalian ujian, cobaan yang menimpa seperti orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kesusahan, mereka ditimpa kesulitan, bahkan digoncang dengan berbagai macam ujian. Maka para rasul dan orang-orang beriman berkata, "Mata nasrullah?" Kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun permasalahannya, ada sebagian manusia ketika mereka ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa musibah atau bencana, mereka mencari cara, mencari solusi dengan berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang mereka mendatangi para dukun, para normal, lalu menanyakan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan mereka. Betapa banyak manusia yang mereka membawa sesajian di tempat-tempat yang dianggap keramat. Berapa banyak manusia yang mereka memakai jimat dengan meyakini jimat itu bisa memberikan manfaat dan mudarat bagi mereka. Dan betapa banyak manusia
yang mereka meyakini penghuni kubur itu bisa mendatangkan keberkahan buat mereka. Maka cara ini akan menghancurkan keimanan kita, akan menghancurkan akidah kita, akan merontohkan pahala-pahala kebaikan kita. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan kita jalan ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun permasalahan kita, besar maupun kecil permasalahan kita, maka solusi yang pertama atau cara yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah, yang pertama, jadikan Allah tempat kita untuk mengadu. Jadikan Allah tempat kita untuk menceritakan permasalahan kita. Apapun masalah kita, masalah pekerjaan, masalah tetangga kita, masalah perdagangan, atau mungkin kita difitnah, atau mungkin kita digibahin, atau orang-orang mengambil hak-hak kita, maka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan permasalahan kita pada Allah. Sesedih apapun kita, gundah gulananya kita, sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kisah tiga orang yang terperangkap ke dalam gua. Nabi SAW menceritakan kepada para sahabatnya, ada 3 orang yang mereka melakukan perjalanan. Kemudian mereka pun masuk ke dalam gua dan istirahat. Tanpa disadari gua itu pun tertutup oleh batu yang begitu besar. Coba bayangkan Allah Subhanahu wa taala, zaman dahulu tidak ada alat untuk komunikasi. Mereka mau meminta tolong, tidak ada yang bisa mendengarkan. Mereka tidak saling menyalahkan antara si A, si B, si C. Tidak ada alat untuk mencungkil batu tersebut. Apa kata mereka? Mereka saling memberikan motivasi dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kesulitan. Mereka mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu yang begitu besar ini, melainkan kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, berharap kepada Allah melalui perantara amal-amal kebaikan kita. Maka orang yang pertama pun dia mengadu kepada Allah, menceritakan amal-amal dia yang dia pernah lakukan. Ya Allah, dahulu aku memiliki orang tua yang sudah tua renta, yang setiap harinya saya senantiasa memberikan susu kepada mereka. Pada suatu hari saya pun pergi mencari kayu bakar, lalu saya pulang ke rumah bergegas membuatkan susu buat kedua orang tuaku. Ternyata kedua orang tuaku sudah tertidur. Aku pun menunggu orang tuaku bangun, sedangkan susu berada di tanganku. Aku tidak memberikan kepada istriku, kepada anakku, kepada budak-budakku seperti sebelum aku berikan kepada kedua orang tuaku. Maka tunggulah waktu fajar, orang tuaku pun terbangun. Lalu aku berikan susu pada mereka. Maka orang ini mengatakan, ya Allah, jika perbuatanku itu ikhlas karenamu ya Allah, hanya untuk mengharapkan wajahmu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari batu yang begitu besar ini. Maka batu itu pun bergeser, tapi mereka belum bisa keluar. Orang yang kedua dia mengadu kepada Allah, ya Allah, dahulu aku menyukai sepupuku yang cantik, tapi dia menolakku ya Allah. Namun beberapa tahun kemudian dia datang meminta bantuan, meminta pertolongan kepadaku. Aku pun mau membantunya dengan syarat dia mau tidur dengan aku. Maka sepupuku ini pun mengiyakannya. Lalu aku memberikan uang 120 dinar kepadanya. Tatkala dia ingin tidur bersama sepupunya, maka sepupunya mengatakan tidak halal bagimu membuka cincin sebelum engkau milikinya. Maka pun aku meninggalkan sepupuku. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, ya Allah, jika perbuatanku itu ikhlas karenamu, maka selamatkanlah kami dari batu yang besar ini. Maka seketika batu pun bergeser, tapi mereka belum bisa keluar. Orang yang ketiga mengadu lagi pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dahulu aku memiliki karyawan yang setiap bulannya saya memberikan hak kepada mereka. Namun ada satu karyawan, dia belum mengambil haknya, tapi dia sudah pergi. Beberapa tahun kemudian dia pun datang meminta haknya. Wahai hamba Allah, aku datang ke sini ingin meminta hakku. Maka aku pun menunjukkan kepadanya unta, kerbau, kuda dan yang lain, kambing dan yang lainnya. Itu semua adalah milikmu, maka ambillah. Maka dia pun mengambil semua hewan-hewan yang ada di lembah itu tanpa dia tinggalkan sedikit pun. Maka aku katakan, ya Allah,
jika aku berbuat demikian ikhlas karenamu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari batu ini. Maka batu pun bergeser, mereka pun bisa keluar. Maka Allah Subhanahu wa taala, lihat ketiga orang ini, bagaimana kesusahan mereka. Mereka tinggal menunggu yang namanya kematian, kesulitan yang mereka hadapi. Tapi mereka mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah, menyelesaikan masalah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menyelamatkan mereka. Ini yang harus kita lakukan, hadirin. Prinsip kehidupan kita mulai detik ini, apapun masalah kita, ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan kesusahan yang kita hadapi, sampaikan pada Allah. Lihatlah contoh para nabi terdahulu. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam. Ketika kesedihan yang melanda beliau, anak tercintanya meninggalkan beliau tanpa jejak, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dari usia yang kecil sampai dewasa, kerinduan yang sangat mendalam dari Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam buta, tidak bisa melihat. Namun apa kata Nabi Yakub? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan gundah gulanaku, kesusahanku dan kesedihanku illa Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Zakaria alaihissalam, bagaimana beliau menginginkan seorang anak. Dia menyampaikan kepada Allah, ya Allah, rambutku sudah uban, tulang-tulangku sudah tidak kuat lagi, istriku sudah mandul, tapi aku menginginkan seorang anak yang akan mewarisi perjuanganku. Maka Allah pun berikan beliau anak yang namanya Yahya. Lihat Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau berada di tiga kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan tengah lautan, kegelapan malam. Apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam? Beliau mengatakan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah selamatkan. Dia menyampaikan permasalahannya pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Dan lihatlah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sangat membutuhkan pertolongan Allah, bagaimana beliau sangat berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau memerintahkan agar di setiap salatnya senantiasa membaca Allahumma, di akhir salatnya sebelum salam, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku meminta pertolonganmu ya Allah, agar aku senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan memperbaiki ibadahku. Dan lihat Nabi SAW menasihati putri tercintanya Fatimah agar senantiasa berzikir pada setiap pagi dan sore hari. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Rasulullah pun sangat membutuhkan pertolongan Allah, sangat membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan kita, hadirin, yang keimanan kita lemah, yang kita senantiasa menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Tentu kita yang lebih semangat untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW senantiasa menasihati para sahabatnya. Di antaranya beliau menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Ini prinsip kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita, sampaikan kepada Allah. Jangan disibukkan tanya si A, tanya si B, tanya si C, tanya si D. Klarifikasi sana sini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mendatangkan ketenangan jiwa kita. Kadang kita sekarang itu menyampaikan permasalahan kita pada benda mati. Dibuat status, oh disindir kamu itu. Saya kira kamu orang baik. Ternyata sampaikan di Facebook. Apakah mereka bisa membantu kita? Manusia pun mereka belum bisa membantu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita menyampaikan permasalahan kepada mereka,
Yang kita harapkan mereka mampu menjaga permasalahan kita. Seberapa kuat mereka menutupi permasalahan kita. Bulan depan, tahun depan, ataupun berikutnya pasti dia akan menceritakannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengadukan permasalahan kita, semakin kita menyampaikan permasalahan kita, semakin kita menceritakan permasalahan kita, maka semakin itu pula ketenangan jiwa hadir dalam diri kita. Maka Allah pun semakin senang kepada kita demi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apakah kita orang yang soleh, ataupun kita manusia yang selalu jatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, tetap kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berharap kepadaku, engkau meminta kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli seberapapun banyak dosa yang kau lakukan. Ya ibn Adam, lau balaga dhunubuka anana samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya dosamu mencapai puncak langit, lalu engkau meminta ampunan kepadaku, memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa yang ada padamu. Maka demi Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha menerima taubat kita. Allah Maha mendengar keluh kesah kita. Maka apapun permasalahan kita, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah Allah pasti akan menyelesaikan masalah kita. Lihatlah orang-orang terdahulu bagaimana praktek mereka. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika sandal mereka terputus, maka mereka meminta kepada Allah tali sandal. Ibnu Rajab mengatakan, tatkala orang-orang terdahulu membuat adonan, kekurangan garam pun mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita praktekkan sekarang. Apalagi di zaman sekarang. Jangan sampai kita disibukkan dengan tanya si A, curhat sana, curhat sini. Orang kan bosan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan permasalahan kita pada Allah, sampaikan kesedihan kita pada Allah, sampaikan kesusahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, selama kita hidup di dunia ini pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ujiannya besar maupun kecil. Maka praktek yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan masalah, selesaikan dengan sholat. Lihatlah Imam Syakik Al-Balkhi rahimahullah ta'ala. Tatkala beliau duduk di depan rumah beliau, datang istri beliau menyampaikan kepada Imam Syakik, sesungguhnya di rumah kita tidak ada makanan, tidak ada minuman. Anak-anak kita dalam keadaan lapar. Maka Imam Syakik pun ketika mendengarkan perkataan istrinya, beliau bangun. Lalu beliau mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, beliau teringat dengan sahabatnya. Yang dimana sahabatnya ini senantiasa ketika bertemu Imam Syakik selalu menyampaikan, apabila engkau membutuhkan sesuatu, apabila engkau ingin mendapatkan bantuan atau membutuhkan sesuatu dariku, maka sampaikanlah kepadaku. Bahkan sahabat ini senantiasa bersumpah, demi Allah saya akan membantumu. Maka Imam Syakik pun berjalan menuju ke rumah sahabatnya. Di dalam perjalanan beliau teringat dengan perkataan Imam Abu Ja'far rahimahullah ta'ala. Perkataan Imam Abu Ja'far yang sangat indah. Barang siapa yang membutuhkan hajatnya kepada manusia, yang membutuhkan bantuannya kepada manusia, maka hendaklah yang pertama kali dia lakukan adalah meminta kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teringat perkataan tersebut,
Imam Syakik pun belok arah menuju ke masjid. Lalu beliau sholat, meminta pertolongan pada Allah, meminta butuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat, beliau pun tertidur sejenak. Maka dalam tidurnya ada suara yang mengatakan, "Wahai Imam, ketika engkau menyeru manusia, ketika engkau berdakwah kepada manusia, ketika engkau mengajak kepada manusia, engkau selalu mengatakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang menceritakan permasalahannya, engkau selalu mengatakan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa engkau sekarang wahai Imam, engkau minta kepada manusia?" Maka Imam Syakik pun terbangun dan beliau mengundurkan niatnya untuk pergi ke rumah sahabatnya sampai menunggu waktu Isya. Setelah sholat Isya, beliau balik ke rumahnya. Beliau ingin fokus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sampai di rumah, ternyata Imam Syakik mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati sahabatku itu. Dia membawakan kebutuhan makan minum keluarga kami. Allah gerakkan hati sahabat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Allah selesaikan masalah Imam Syakik. Mungkin kalau ketika kita ada masalah, ketika kita ada ujian cobaan, pertama itu dia tuh. Oh itu dia. Oh dia bisa membantu. Oh dia bisa membantu. Setelah bantu satu kali, oh dia bisa. Oh dia bisa. Pusing dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini prakteknya Imam Syakik. Dan ini juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan Allah, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Ini yang harus kita praktek Allah Subhanahu wa taala. Gundah gulana hati, ambil air wudu, salat. Masalah dengan istri, ambil air wudu, salat. Masalah dengan keluarga, ambil air wudu, salat. Masalah tetangga, ambil air wudu, salat. Masalah fitnah si A, si B, ambil air wudu, salat. Maka akan hadir ketenangan dalam diri kita. Kalau kita sibuk, ini benar apa enggak ini? Oh ini benar apa enggak ini? Panggil dia, sudah. Saling membelah diri, saling mempertahankan keegoisannya. Saya yang paling benar, sudah. Minta sama Allah, selesaikan permasalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah Allah pasti akan menyelesaikan urusan kita. Bukankah ketika kita sujud, dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat sujud, maka mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bukanlah di setiap sholat kita senantiasa membaca Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzukni wahdini dan seterusnya. Doa-doa yang kita ucapkan pada saat sholat. Mana keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 poin yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita ini. Masalah, ujian, cobaan akan terus kita hadapi ke depannya sampai nyawa menjemput kita. Maka carilah solusinya, carilah caranya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa menyelesaikan dengan salat. Demikian khutbah kami yang singkat. Semoga apa yang kami sampaikan ini mampu kami amalkan dan kita semua juga mampu untuk mengamalkannya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.